Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah, kita tujukan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut sahabat hingga ke hari kiamat. Tak lupa pada guru-guru kita, orang tua kita, pendahulu-pendahulu kita, bil khusus mu'alif fi hadzal kitab Shahibus Sirril Wafi wal Akhlaqin Naqi wal Fahmi Sofi Sayyidina Syahmad Asrar bin Muhammad Utsman As-Saki radhiyallahu anhu wa ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrar bidarani amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fattah, Ya Alim. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa zuriyatina bi futuhil arifin. Wafaqina fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma rizukna ya Rabb wa ma nabiyyin wa hudhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darin amin. Muka surah 164 ya. Ada perenggan yang terakhir. Hadratus Syekh radhiyallahu anhu. Mereka itulah laksana rasi bintang, ya, yakni sahabat-sahabat yang tertentu, sahabat-sahabat yang istimewa, ya. Diibaratkan sebagai rasi bintang yang menunjukkan arah, nih, yang menunjukkan arah jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyerupakan mereka dengan rasi bintang sebab mereka dijadikan panutan, ya, dijadikan panutan. Jadi selain Rasulullah sebagai panutan, maka begitu juga para sahabat sebagai panutan. Baik, itulah yang menjadi pedoman ataupun pegangannya ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka jumlahnya sedikit sebagaimana rasi bintang. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki mata hati dan keyakinan. Ya, mereka yang senantiasa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka mempunyai kewenangan untuk berijtihad dengan keunggulan mata hati dan keyakinan sehingga ketika mereka sehingga ketika ijtihad mereka berbeza, maka bagi setiap orang yang tidak mencapai derajat mujtahid diperkenankan untuk mengikuti atau bertaklid kepada salah satu daripada pendapat mereka. Jadi kalau di antara sahabat-sahabat tertentu sampai seperti itulah kedudukannya, ya, tidak semua sahabat. Begitu juga kalau kita lihat pada zaman tabi'in, ya, ada tabi'in yang istimewa, tabi'in, begitulah tak semuanya. Ada di antara mereka yang sampai kedudukan mujtahid mutlak misalkan. Maka bagi sesiapa yang tak sampai kedudukan itu, maka kita mengikuti ijtihad salah satu di antara ijtihad mereka. Baik. Kemudian dan bagi mujtahid, ya, dapat meneliti, memilih dan menggali salah satu daripada pendapat mereka. Adapun sahabat selain mereka itu laksana bintang-bintang yang menyinari diri mereka sehingga mereka bukan penunjuk arah, juga bukan para imam. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang tertentulah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya mereka yang sahabat Mu'adz bin Jabal misalkan, ini sahabat-sahabat yang tertentu, yang diibaratkan rasi bintang yang menjadi petunjuk tadi itu. Sehingga apabila Rasulullah SAW wafat, maka mereka lah sebagai penerus Rasulullah SAW dalam membimbing umat, ya, membimbing tabiin waktu itu. Baik. Ungkapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yang mengatakan ahlul baitku adalah pengaman bagi umatku. Pengertian ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang
menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam dan meniti di atas jalan beliau setelah beliau wafat. Ya, setelah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi apa? Orang-orang yang tertentu, semuanya orang-orang tertentu. Mereka itulah ibarat orang-orang yang mempunyai kesungguhan hati sebagai wali abdal. Nah, digambarkan sebagai wali abdal sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wali abdal berada di Syam. Mereka jumlahnya ada 40 lelaki. Ketika salah satu dari mereka meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seorang laki-laki yang menggantikan kedudukannya. Yang mana dengan sababiah mereka akan diturunkan hujan. Ya, ini doanya mustajab. Ya, wali abdal ini akan dikalahkan musuh-musuh Allah dan akan dihindarkan semua bencana dan malapetaka di bumi. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan juga Imam Tirmidzi. Imam Sakhawi berkata, hadis yang menjelaskan tentang wali abdal memiliki banyak jalur dengan redaksi yang berbeza-beza, yang semuanya dhaif. Ya, ini hadis-hadis dhaif, tapi hadis dhaif selagi mana bukan untuk hukum, bukan untuk akidah. Ya. Kalau untuk fadailul amal maka diperbolehkan. Dan riwayat yang paling absah adalah riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Ali radhiyallahu an secara marfu dengan redaksi wali-wali abdal berada di Syam. Jumlah mereka 40 lelaki. Ketika salah satu dari mereka meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat seorang laki-laki yang menggantikan kedudukannya. Yang mana dengan sababiah mereka akan diturunkan hujan, ya, akan dikalahkan musuh-musuh Allah dan akan dihindarkan siksaan dari penduduk Syam. Lalu Imam Sakhawi berkata, semua perawi hadis ini adalah sahih, ya, selain Surah bin Ubaid. Akan tetapi dia seorang yang adil. Manakala Imam Ibni Hajar berkata, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan wali-wali abdal, di antaranya ada yang sahih, ada pula yang tidak sahih. Baik. Nah, jadi banyak riwayat-riwayat lah ya tentang kedudukan wali abdal tadi. Maka kata Hadratus Syekh radhiyallahu an, kesimpulan hadis yang menjelaskan wali-wali abdal merupakan hadis mutawatir secara makna. Nah, dari segi makna dia mutawatir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekira dalam mendefinisikan hadis mutawatir adalah hadis yang jalur periwayatannya mencapai batasan yang mustahil untuk mengadakan kesepakatan berbuat bohong. Ya, kan? Ya, ini tak mungkin silsilah, karena banyaknya silsilah itu tak mungkin hadis itu bohong. Itulah mutawatir. Ya, hadisnya mutawatir. Hal itu tentunya dengan tanpa melihat keabsahan semua jalur yang ada. Apalagi sebagian jalur hadis-hadis wali abdal dianggap sah ataupun hasan. Baik. Mereka itulah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengaman umat Islam. Ya, pengaman dengan berkah mereka lah tadi itu. Allah turunkan hujan, Allah jauhkan daripada bala. Nah ini. Jika mereka telah wafat semua, maka bumi akan rusak dan dunia akan hancur. Apabila mereka wali abdal yang 40 itu dah tak ada, maka datanglah hari kiamat. Nah ini. Maka digambarkan dalam hadis yang kemarin kita kongsikan, kalau apa namanya rasi bintang itu adalah pengaman langit, sedangkan ahli bait, golongan-golongan daripada ahli bait tadi, maka itu termasuk apa? Pengaman ahli bumi. Kalau ahli bait yang dimaksud sini adalah wali-wali abdal tadi itu. Ya, kalau wali-wali abdal atau ahli bait itu tak ada, sudah meninggal, ya, maka kalau sudah tak mencukupi 40 dan meninggal semuanya, maka datanglah hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha."
walaula daf'ullah an-nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Mereka yakni tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Nah, jadi Nabiullah Daud adalah merupakan tentaranya Jalut yang sedang berhadapan dengan Raja Talut. Kemudian Allah memberikan kepadanya, yakni kepada Nabiullah Daud, pemerintahan. Ya. Jadi apabila dikatakan dalam kisahnya ini bahwa apabila Jalut kalah maka yang dikuasai adalah uh, apa namanya? Apabila Jalut kalah akhirnya Talut yang berkuasa. Kemudian Nabiullah Daud diberikan bahagian oleh Talut yang kemudian pada akhirnya terjadi perselisihan dan akhirnya Nabiullah Daud dapat mengalahkan Talut. Maka akhirnya Nabiullah Daud memerintah secara menyeluruh. Nah ini. Maka kemudian Allah memberikan kepadanya, yakni kepada Daud, pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut. Nah, jadi menjadi pemimpin akhirnya Nabiullah Daud ini. Dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Berarti menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala lah yang apa namanya yang menjaga. Kalau Allah tak tolak keganasan sebagian umat dengan sebagian yang lain, rusaklah ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam ini. Nah, ini. Jadi dengan demikian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah apa yang kedudukannya begitu tinggi ahli bait tadi, yang dimaksud adalah wali-wali abdal tersebut. Kemudian demikian ini sebab lafaz bait diambil daripada tabak ini apa? Diambil daripada kalimat apa? Rumah atau tempat zikir, ya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk membumikan zikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi ini. Di mana di kota Mekah Al-Mukarramah beliau memulai zikir, lalu beliau dan zikir diusir dan disingkirkan dari Mekah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan zikir dalam tempat pengungsian dan bersemayamannya, yakni di Madinah. Barang siapa berhijrah ke Madinah dan selalu berzikir, maka mereka lah ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata apa? Definisi ahlul bait ini bermacam-macam, ya. Ulama ini berbeza-beza pendapat siapa yang dimaksud ahlul bait sebenarnya. Kan kalau apa namanya dalam ayat yang Allah membersihkan ahlul bait itu siapa? Kalau Allah mensucikan ahlul bait itu siapa ahlul bait? Ini. Tapi kalau ikut dalam apa yang tadi dijelaskan, dikongsikan, ahli bait adalah yang wali-wali abdal tadi. Tapi kalau ikut dalam kat sini, ahli bait adalah mereka-mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan orang-orang yang sekedar pindah ke Madinah, akan tetapi tidak selalu berzikir, maka ia hanya dinamakan sahabat dan pengikut beliau saja. Jadi yang dinamakan ahli bait, kalau ikut redaksi di sini adalah mereka yang ikut hijrah ke Madinah dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang tidak senantiasa berzikir hanya dinamakan sahabat dan pengikut Rasulullah sahaja, bukan dinamakan ahli bait. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hikmah wal hukma wan nubuwah wa iyakfur biha ulai faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin." Yang bermaksud mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah, dan kenabian. Ya. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Mereka yang apa? Yang menerima dengan keyakinan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini. Berarti mereka yang meyakini
ya, dengan apa sahaja yang Rasulullah SAW sampaikan. Ini baik, mereka itulah kaum muhajirin dan ansar, ya. Mereka menempati tempat zikir dan keimanan, senantiasa berzikir, tempat berzikir dan keimanan, sehingga mereka dinamakan ahlul bait karena mereka selalu berzikir. Wallahu alam. Nah, ini redaksinya ataupun ini menurut pandangan lagi bahwa sahabat Ansar dan Muhajirin yang senantiasa berzikir itulah yang dinamakan ahlul bait. Nah, jadi semakin semakin luas pengertian ahlul bait. Seorang Seseorang bisa dianggap ahlul bait jika ia selalu berzikir sesuai dengan tata caranya, disertai dengan hati yang jernih tanpa adanya kepalsuan. Berarti antara zahir dan batinnya seiring bersamaan dan keluar dari lubuk hati yang penuh dengan keimanan tanpa adanya kepalsuan dan penyakit, yakni penyakit-penyakit hati. Ya, jadi ini lebih umum lagi ahlul bait, mereka yang senantiasa berzikir dengan cara-caranya yang telah diaturkan ataupun ditarbiyahkan oleh apa? Oleh gurunya, gurunya dari gurunya, begitulah. Baik, kemudian adapun penyakit, ya, adapun penyakit keimanan itu adalah adanya campuran kepentingan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada bukan hanya semata-mata karena Allah, tapi ada campuran-campuran yang lain, tujuannya apa? Kan macam-macam. Maka itu yang yang diajarkan oleh Hadratus Syekh adalah zikir benar-benar zikir, bukan karena ada tujuan. Contoh, kalau kamu baca sekian, mungkin dapat sekian, dapat ini misalkan. Biasanya kalau hizib-hizib wirid-wirid tertentu kan begitu, untuk memudahkan rezeki, untuk apa, nah, misalkan. Tapi apa yang diajarkan tentang berzikir oleh seorang guru, contoh, hanya semata-mata benar-benar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya? Sehingga itu terselamat daripada penyakit keimanan tadi. Sehingga lubuk hatinya condong dan tertarik kepadanya, ya. Yakni apa? Condong dan tertarik kepada campuran tadi, kepentingan ini, kepentingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lupa darinya, merasa berat mengikuti perintahnya. Nah, ini diantara penyebabnya. Karena ada campuran-campuran dalam berzikir, ada campuran selain Allah, maka akan lalai daripada Allah dan akan merasa berat untuk mengikuti perintah Allah dan terlena tidak dapat mengingatnya. Ini dapat apa? Lalai ataupun terlupa. Maka kadang-kadang lesan kita berzikir, tapi hati kita tak ingat. Kan? Lesan kita berzikir, tapi hati tak ingat. Maka yang dituntut tadi adalah sesuai antara apa yang ada di dalam dengan apa yang diucapkan tadi. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan. Kalau sampai hartanya, kedudukannya, pekerjaannya melalaikan daripada mengingati Allah, maka termasuk golongan yang rugi. Sebab keimanan adalah ketenangan hati tertuju hanya pada satu titik, bertawajuh menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Kan? Keimanan itulah keimanan yang hakiki, adalah hati merasa tenang dan tertuju hanya pada satu titik, yakni kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang beriman secara global lalu condong dan menoleh ke kanan dan ke kiri, sehingga hati merasa tenang dan tentram dengan makhluk dan sabab, maka itulah yang dinamakan keimanan yang tertipu. Maka muka-muka Allah Subhanahu wa taala selamatkan ya kita semua dari seperti ini. Muka-muka Allah
kurniakan kepada kita iman yang hakiki. Nah ini, ya. Kalau sampai tertipu lalu condong menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga hati merasa tenang dan tentram dengan makhluk tadi, ya, dengan apa yang dipandang ke kanan dan ke kiri, merasa tenang dengan sabab, maka itulah yang dinamakan keimanan yang tertipu. Sebab keimanan tersebut sudah terkontaminasi, yakni tercemar dengan sesuatu yang bukan bagian daripada keimanan. Jadi kalau keimanan yang hakiki adalah keimanan yang hanya semata-mata karena Allah. Apapun yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Itulah setiap apa ibadah yang dikerjakan tujuannya hanya kepada Allah, hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hati kita, ya, sehingga kita mendapatkanlah, ya, Allah mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga setiap langkah kita mengikut ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak tadi, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat dikongsikan, moga-moga ada manfaatnya. Amin.